Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan pancing dan umpan. Mari kita mancing, semoga dapat ikan. Penembak jitu terbaik. Bab 461. Disengaja atau tidak, Ani mengangkat kepalanya dan matanya tertuju pada Lian. Kelopak mata Lian sedikit tenggelam. Orang lain tidak bisa menyadarinya, tapi dia menyadari aura berbahaya datang darinya. Teman sekelas perempuan ini tidak biasa. Lian sangat yakin bahwa N ini telah menerima pelatihan yang sangat ketat, tetapi di permukaan dia terlihat sangat biasa. Cari saja tempat duduk, perintah Elizabeth. Ada banyak kursi kosong di kelas, tapi Ani menghampiri Lian dan bertanya sambil tersenyum kawai, bolehkah aku duduk di sebelahmu? Permintaan ini langsung menarik perhatian teman sekelas perempuan di kelas. Maaf, aku tidak suka orang di sebelahku menggangguku. Sebaiknya kamu duduk di tempat lain. Ditolak. Teman sekelas perempuan hampir berteriak kegirangan. Teman sekelas laki-laki semuanya kaget. Bagaimana bisa Lian menolak permintaan wanita cantik untuk menjadi teman sekamarnya? Alasan penolakan Lian sangat sederhana, yaitu Ani memberinya rasa bahaya, dan memintanya menjadi teman sekamarnya sama saja dengan memasang bom waktu di sekelilingnya. Hanya roh ular yang setuju. N tidak menyangka Lian akan menolak begitu saja. Dia hendak duduk, tetapi dia mendengar suara penolakan dan membeku di sana. Duduklah di sini bersamaku. Ani, ini, pemandanganku bagus. Sisiku dekat jendela. Udaranya bagus. Sebaiknya kamu duduk di sisiku. Teman sekelas laki-laki lainnya memanggil Ani seperti serigala lapar. Kamu benar-benar menolak aku menjadi teman sekamarmu. Ani bertanya tidak percaya. Ya, Lian menjawab dengan sangat sederhana. Oke, aku tahu kamu menyukai laki-laki. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Ani berbalik dan berjalan ke tempat duduk tidak jauh dari podium dan duduk. Apa maksudnya aku menyukai laki-laki? Kata-kata Ani meledak seperti bom yang dalam, dan ruang kelas langsung menjadi sunyi, dan semua orang memandang Lian dengan aneh. Chen Yong duduk di sisi lain Lian dan diam-diam pindah ke samping. Dari apa kamu bersembunyi? Lian sangat marah hingga dia hampir mengeluarkan seteguk darah, dan menatap tajam ke arah Ani. Gadis ini memang berbahaya. Pantas saja dia tidak menerimaku. Ternyata dia menyukai laki-laki. Sebenarnya, aku sudah menyadarinya sejak lama. Kamu mungkin tidak tahu bahwa Li Xiaoan pergi ke sekolah dengan seorang anak laki-laki dari kelas 18 setiap pagi. Jadi mereka pasangan. Yah, memang begitu. Orang-orang berbisik bahwa Lian bahkan berpikir untuk bunuh diri. Bahkan Elizabeth memandang Ang Li dengan aneh. Dia merayu Lian beberapa kali malam itu, tapi dia tidak berhasil. Setelah melihat mata Lian, Elizabeth menarik kembali tebakannya secara acak, mengetuk papan tulis 2 kali dan berkata, "Oke, ayo ke kelas sekarang." Lian sama sekali tidak mendengarkan apa yang dikatakan di kelas ini, dan dia memikirkan cara memulihkan reputasinya. Anda tidak bisa begitu saja menemukan wanita untuk dikunyah, bukan? Baru setelah bel tanda berakhirnya kelas berbunyi, Lian berhenti berpikir dan menenangkan diri. Apa yang terjadi? Kapan konsentrasiku menjadi begitu buruk? Ang Li menyadari keseriusan kesadarannya. Dulu, dia tidak akan pernah marah, karena sebagai penembak jitu yang hebat, seseorang harus tetap tenang dalam keadaan apapun. Apakah karena saya sudah terlalu lama tidak memainkan peran sebagai penembak jitu? Apa yang terjadi hari ini memberi pelajaran kepada Ang Li. Meskipun dia bukan lagi penembak jitu untuk saat ini, dia harus tetap tenang setiap saat. Guru Yi, mohon tunggu sebentar. Lian menyusul Elizabeth di dekat lapangan basket. Dia awalnya ingin memanggil Elizabeth dengan namanya, tetapi ketika dia mengira ini adalah sekolah, dia untuk sementara mengubah namanya menjadi guru. Ada apa? Elizabeth kembali menatap Lian. Ada apa? Kamu telah menghilang selama 2 hari, dan aku telah khawatir selama 2 hari. Bukankah seharusnya kamu memberiku penjelasan sekarang setelah kamu kembali? Lian tidak berbicara, tetapi melihat ke arah teman sekelas perempuan di sebelah Elizabeth, Ani. Gadis ini menempel pada Elizabeth seperti plester kulit anjing. Oh, N adalah sepupuku, dan dia akan tinggal bersamaku selama ini, Elizabeth menjelaskan. Sepupu. Hanya hantu yang mempercayainya. Ang Li tidak mudah dibodohi. Elizabeth telah hilang selama 2 hari, jadi dia pasti menghadapi bahaya. Sekarang setelah dia kembali, ada murid, sepupu, di sampingnya. Lian percaya bahwa Ani pasti pengawal Elizabeth. Karena Elizabeth tidak mau mengatakan apapun, Lian merasa tidak nyaman untuk terus bertanya. Ada sesuatu tentang tata bahasa yang aku tidak begitu mengerti, tapi sekarang aku tiba-tiba memahaminya. Hati-hati, Lian tiba-tiba berteriak. Ada lapangan basket di sebelahnya, dan saya tidak tahu pria buta mana yang melempar bola basket tersebut. Panggilan. Sebuah kaki putih besar membentuk lengkungan sempurna di udara, dan kemudian terdengar ledakan. Bola basket yang seharusnya mengenai kepala Elizabeth ditendang keluar. Ledakan. Seorang anak laki-laki mencoba menangkap bola tersebut, tetapi bola tersebut menggelinding di tanah beberapa kali sebelum dia berhenti, dan kemudian tergeletak tak bergerak di tanah. Sungguh kekuatan ledakan yang sangat dahsyat. Gadis ini memang luar biasa. Lian semakin yakin dengan tebakannya. Ani telah menerima pelatihan ketat. Elizabeth menatap tajam ke arah N yang dengan cepat menundukkan kepalanya. Dia telah menggunakan terlalu banyak tenaga sekarang, dan anak laki-laki yang pingsan karena bola mungkin harus tinggal di rumah sakit selama beberapa hari. Karena kamu tidak ada urusan, aku pergi dulu, kata Elizabeth pada Lian. Oh, baiklah, sampai jumpa besok. Lian melambaikan tangan.
Elizabeth berbalik dan mengambil 2 langkah, lalu tiba-tiba berhenti dan berkata, ngomong-ngomong, aku akan tinggal di asrama sekolah akhir-akhir ini, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Juga, jangan main-main dengan Mike lagi. Petik 2. Mike, orang itu sudah mati, jadi wajar saja aku tidak akan memprovokasi dia lagi. Tapi, ayahnya tampaknya sedikit lebih sulit untuk dihadapi. Oke, jawab Lian, mendengar bahwa Elizabeth memang dalam bahaya dalam 2 hari terakhir, tetapi masalahnya telah terselesaikan. Setelah putus dengan Elizabeth, Ang Li naik kereta bawah tanah kembali ke Sasana Bela Diri. Tak jauh setelah keluar dari stasiun kereta bawah tanah, Lian melihat beberapa polisi berdiri di sudut jalan, memeriksa mobil yang diparkir di pinggir jalan. Mobil itu dikendarai kembali oleh Lian. Awalnya milik seorang tentara bayaran. Karena merepotkan membawa senjata, Lian langsung mengemudikan mobil itu kembali. Pintu mobil telah dibuka oleh polisi dengan cara kekerasan, dan seorang polisi sedang mengumpulkan sampel di dalam mobil. Ang Li berjalan melewati polisi tanpa menarik perhatian siapapun. Sidik jari di dalam mobil sudah lama dihapus oleh Ang Li, dan senapan sniper telah dipindahkan oleh Ang Li. Dengan kata lain, polisi tidak akan menemukan apapun selain mobil. Bab 462. Cara membuang senjata memang membuat Ang Li pusing. Entah itu senapan sniper atau pistol, Ang Li tidak bisa membawanya setiap saat, dan dia tidak bisa melewati pemeriksaan keamanan kereta bawah tanah sendirian. Tidaklah realistis untuk meninggalkannya. Lian dapat menjamin bahwa ketika dia perlu menggunakannya di masa depan, dia harus mempersiapkan masa depan terlebih dahulu. Senjata sekarang disembunyikan di pipa saluran pembuangan, dan menyimpannya di lingkungan yang keras akan berdampak pada senjata tersebut. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa barang tersebut tidak akan diambil oleh tunawisma. Apakah mungkin membawa senjatanya kembali ke sanggar seni bela diri? Lian berpikir sejenak dan memutuskan untuk melupakannya. Akan sulit menjelaskan dengan jelas jika dia ketahuan. Setelah banyak pertimbangan, Lian merasa bahwa cara terbaik adalah memiliki rumah sendiri, sehingga dia dapat meletakkan senjata dan perlengkapannya tanpa ketahuan. Beberapa hari yang lalu, Ang Li baru saja memeras Musashiki sebesar $200.000. Kedengarannya seperti uang yang banyak, namun sebenarnya membeli rumah di kota besar seperti Los Angeles adalah hal yang mustahil. Apalagi persyaratan rumahnya sangat tinggi, setidaknya tidak boleh terlalu jauh dari tempat ia bersekolah dan sasana pencaksilat. Jika tidak, ia akan kehilangan fungsinya. Satu-satunya cara adalah dengan menyewa. Lian akhirnya memutuskan untuk menyewa rumah. Sebelum kembali ke sekolah seni bela diri, Lian membeli koran dari kios koran pinggir jalan dan melihat-lihat informasi persewaan, tetapi tidak ada yang memuaskan. Sambil makan, Huo memperhatikan koran yang dibeli Lian dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Xiao Anzi, mengapa kamu melihat informasi real estate? Apa, kamu berencana pindah? Tanpa memberi kesempatan pada Lian untuk berbicara, Huo terus berbicara dengan wajah datar. Xiao Anzi, aku berjanji pada orang tuamu untuk menjagamu, agar kamu bisa tinggal di sini dengan tenang. Jika Anda tidak puas dengan apapun, beritahu saya. Tidak ada. Lian terkekeh. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia ingin mencari rumah untuk menyembunyikan senjata dan peralatan, bukan? Apakah gadisku memprovokasimu lagi? Kalau begitu, aku akan memberinya pelajaran nanti. Hal tentang Hu Jing yang paling membuat Lian tidak bahagia adalah dia selalu menyebut dirinya gangster, tapi selain itu, tidak ada yang salah dengannya. Lian buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata itu bukan urusan Hu Jing. Dia membuang koran itu ke tempat sampah untuk menghilangkan kekhawatiran Hu Jing. Setelah makan malam, Lian membantu membersihkan meja, dan Hu Jing bertanggung jawab mencuci piring. Hu membuat sepoci teh dan memanggil Lian ke sisinya dan bertanya, Xiao Anzi, kamu cukup tampan dan memiliki prestasi akademis yang baik. Berapa banyak hubungan yang kamu miliki secara total dan berapa banyak pacar yang kamu miliki? Pacar perempuan. Lian sedikit terkejut. Dia hanya menyukai Su Xiaomei sejak dia masih kecil, tapi cinta rahasia tidak masuk hitungan. Lalu ada gadis yang mengambil malam pertamanya. Karena ini juga pertama kalinya bagi pihak lain, Lian masih menyimpan perasaan padanya, namun keduanya tidak bisa dianggap sebagai kekasih. Berikut ini hanyalah hubungan fisik, apalagi pacar. Setelah memikirkannya, Lian menghela nafas diam-diam. Saya pikir pria tampan saya berusia 20-an dan dia bahkan belum pernah punya pacar. Apa nama benda ini? Tidak. Aku menghabiskan seluruh waktuku untuk belajar sebelumnya, jadi bagaimana aku bisa punya waktu untuk jatuh cinta? Lian menggelengkan kepalanya. Benarkah? Huzi bertanya dengan penuh semangat. Lian menggelengkan kepalanya dengan pasti. Huhu tersenyum dan merendahkan suaranya dan berkata, putriku tidak pernah jatuh cinta sejak dia masih kecil. Aku jamin dia masih perawan. Jika kamu bersedia, aku akan membiarkan dia menjadi pacarmu. Engah. Lian menyesap tehnya dan menatap janggutnya dengan heran. Biarkan aku pergi, masih ada pria seperti itu di dunia, adakah yang menipu putrinya sendiri seperti ini? Salah. Hu Jing dan aku sedang menjalin hubungan yang saling bertunangan. Hu Jing tidak pernah menyebutkannya sebelumnya, tapi sekarang dia ingin bertengkar denganku, bukan? Beard memang berpikir begitu. Pertama-tama, dia bersikeras membiarkan Lian tinggal di rumahnya karena dia ingin dia dan Hu Jing tetap saling mencintai di bawah satu atap untuk waktu yang lama. Sekarang ketika meminta Hu Jing menjadi pacar Lian, dia juga ingin keduanya perlahan-lahan mengembangkan hubungan. Lihatlah putriku. Dia cantik, memiliki payudara, bokong, dan sangat berbakti serta berbudi luhur. Di zaman sekarang ini, berapa banyak orang yang Anda lihat berinisiatif mencuci piring setelah makan? Saya jamin jika Anda bersama putri saya, Anda tidak akan pernah menderita. Petik 2.
Beard mulai mempromosikan Hu Jing lagi. Ayah ini benar-benar penipu. Lian berpikir dalam hati, tapi apa yang dikatakan Hu Zi memang benar. Hu Jing dikenal karena kecantikannya, dengan payudara besar dan bokong yang gagah. Dia adalah objek impian banyak pria. Saat Lian melihat ke arah Hu Jing mengikuti kata-kata Hu Jing, sepasang mata tajam muncul. Ini sudah berakhir. Lian diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk, dan melihat Hu Jing bergegas keluar dari dapur dengan sikap mengancam, dengan pisau dapur di tangannya, dan ujung pisaunya hampir mengenai hidung Lian. Kamu bajingan, apa yang kamu lihat? Jika kamu melihat sekeliling lagi, aku akan mencungkil bola matamu. Dituduh secara tidak adil. Lian buru-buru menatap Hu Jing untuk meminta bantuan. Jika Hu Jing tidak terus mempromosikannya, dia berjanji tidak akan memandang Hu Jing dengan mata berwarna gulu. Hu Zi menyesap tehnya, menyingsingkan lengan bajunya, berdiri dan pergi. Pergi begitu saja. Hei, jangan bodoh sekali. Lian merasa sangat sedih. Hu Jing, tolong dengarkan penjelasanku. Tadi itu adalah kesalahpahaman. Segalanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Diam, bajingan, aneh kalau aku mempercayai kata-katamu. Teriak Hu Jing. Seseorang yang terkenal pernah berkata, jangan pernah berargumen dengan seorang wanita. Ketika kamu mencoba berargumentasi dengan seorang wanita, kamu kalah bahkan sebelum kamu memulainya. Kini Ang Li merasa kalimat tersebut benar-benar ungkapan bijak. Pada akhirnya, setelah Ang Li menahan pemboman dari gangster Hu Jing yang tak terhitung jumlahnya, insiden tersebut akhirnya berakhir. Kembali ke kamarnya, Lian masih mengeluh tentang Hu Hu. Orang ini benar-benar penipu. Ya, putri Anda cantik karena dia membutuhkan payudara dan bokong. Tapi jadi apa? Anda secara selektif mengabaikan kekurangan putri Anda. Dia hanyalah harimau betina yang tidak masuk akal. Siapa yang berani menikahi wanita seperti itu? Saat makan siang di sekolah keesokan harinya, Lisan datang menemui Lian lagi dan berkata bahwa Hu Jing telah melamar rumah baru untuk klub seni bela diri Tiongkok dan meminta Lian untuk melihatnya. Alamat barunya juga sangat terpencil, merupakan basement dengan luas kurang dari 40 meter persegi. Gelap, lembab, dan tidak ada bandingannya dengan gudang terbengkalai yang luas dan terang sebelumnya. Maaf, satu-satunya tempat yang bisa saya lamar adalah di sini. Kata Hu Jing meminta maaf. Dia telah mencoba yang terbaik, tetapi dia merasakan perlawanan tak terlihat yang menghalangi pendirian Departemen Seni Bela Diri Tiongkok. Butuh banyak usaha untuk melamar di sini. Bab 463. Lian melihat sekeliling. Selain gelap, lembab dan kecil, tidak ada kekurangan lainnya. Yah, tempat ini bagus, ayo pergi ke sini. Lian memutuskan. Kamu benar-benar tidak punya masalah. Hu Jing memandang Lian dengan heran. Ini mungkin pertama kalinya sebuah klub didirikan di ruang bawah tanah Universitas Los Angeles sejak didirikan. Lian mengangguk dan berkata, bagaimanapun, hanya ada kita bertiga di Departemen Seni Bela Diri Tiongkok, jadi tempat ini sudah cukup. Dibandingkan dengan rumah sebelumnya, tidak ada sampah yang harus dibersihkan dan rumah tidak memerlukan perbaikan apapun. Saya sangat puas dengan tempat ini. Saya hanya perlu menggantungkan tanda klub seni bela diri Tiongkok di luar untuk mendirikannya. Hu Jing menghela nafas lega, mengangguk dan berkata, mari kita tetap di sini pada tahap awal. Selama kita bisa merekrut anggota, ketika jumlahnya mencapai jumlah tertentu, dengan sendirinya kita bisa melamar ke sekolah untuk mendapatkan rumah yang lebih besar dan lebih baik. Oke, sudah selesai masalahnya. Kalian berdua bertanggung jawab untuk menyesuaikan tanda dan membagikan brosur. Perintah Lian. Hu Jing sangat marah saat mendengar ini. Sikap Lian adalah mengabaikan penjaga toko, tapi apa yang bisa dia lakukan padanya? Itu sudah disepakati sebelumnya. Lian hanya menyandang gelar menteri di sini, dan semua pekerjaan akan dilakukan oleh Hu Jing dan Lisan. Saya harus mengatakan bahwa Hu Jing bergerak sangat cepat. Memanfaatkan kenyamanan menjadi wakil pemimpin redaksi surat kabar sekolah, Hu Jing memasang iklan langsung di surat kabar sekolah, menyatakan bahwa Departemen Seni Bela Diri Huaguo akan didirikan dan alamatnya, sehingga menghemat kesulitan pencetakan. Dan membagikan brosur. Keesokan harinya, Hu Jing membawakan tanda klub seni bela diri Huaguo yang dibuatnya. Sepulang sekolah, Lian juga datang. Sebagai Menteri Departemen Seni Bela Diri Tiongkok, dia secara pribadi harus menggantungkan tanda ini. Selama tanda itu digantung, Departemen Seni Bela Diri Tiongkok akan didirikan. Sederhananya, Lian hanya perlu menancapkan paku ke dinding dan menggantungkan tandanya. Apakah ini Departemen Seni Bela Diri Tiongkok? Sebuah suara malu-malu terdengar dari belakang. Lian menoleh ke belakang dan melihat bahwa itu adalah teman sekelasnya Grace, jadi dia melompat dari kursi dan menyerahkan tanda itu. Benar, kamu telah menemukan tempat yang tepat. Ada apa? Lian bertanya dengan rasa ingin tahu. Grace menghela nafas lega, tapi masih terlihat sangat pemalu, dan bertanya dengan suara rendah, apakah klub seni bela diri Tiongkok merekrut anggota wanita? Anggota perempuan. Lian berkedip, dia belum pernah memikirkan masalah ini sebelumnya. Bahkan di sekolah seni bela diri Hu Zi, tidak ada satupun siswa perempuan kecuali Hu Jing. Hu Jing bereaksi sangat cepat, bergegas ke depan dan berkata, kami sedang merekrut, tentu saja. Anda tahu, saya seorang wanita, dan saya juga menteri dari Departemen Seni Bela Diri Tiongkok. Bagaimana mungkin saya tidak merekrut anggota wanita? Grace menghela napas lega lagi dan bertanya, bolehkah saya bergabung dengan klub seni bela diri Tiongkok? Tentu saja. Ayo, isi formulir saja di sini. Hu Jing menunjukkan antusiasme yang langka. Tak heran, hari ini adalah hari pertama berdirinya Departemen Seni Bela Diri Tiongkok.
Segera setelah tanda itu dipasang di sini, orang-orang datang untuk melamar bergabung dengan klub seni bela diri Tiongkok. Ini adalah awal yang sangat baik. Grace cukup mengisi formulir informasi dan menjadi anggota klub seni bela diri Tiongkok. Lisan melihatnya dan berbisik, saudaraku, bukankah ini terlalu sederhana? Cukup isi formulir untuk menjadi anggota, yang pastinya agak terlalu mudah. Namun, tujuan Departemen Seni Bela Diri Tiongkok adalah untuk mempromosikan Departemen Seni Bela Diri Tiongkok, jadi tidak ada salahnya melakukannya. Selain itu, hari ini adalah hari pertama pembukaan Departemen Seni Bela Diri Huaguo, dan masih banyak kekurangan. Misalnya, melamar bergabung dengan klub seni bela diri Tiongkok pasti akan lebih ketat di masa depan. Selain itu, ada tata tertib, pakaian anggota, logo sosial, dan lain-lain yang harus dalam keadaan baik. Ini tidak bagus, ini tidak bagus. Chen Yong yang terengah-engah. Saat ini, Departemen Seni Bela Diri Huaguo didirikan, dan Chen Yong tidak bersekolah di Sekolah Seni Bela Diri Jenggot, tetapi memilih datang ke sini untuk membantu. Apa yang terjadi? Lian bertanya. Chen Yong menarik napas dan berteriak, seseorang datang untuk menendang Jim. Bermain di gym. Kelopak mata Lian sedikit tenggelam. Hari ini adalah hari pertama berdirinya Departemen Seni Bela Diri Huaguo. Tanda di sini baru saja dipasang, dan ada orang yang datang untuk bertanding di sasana di sana. Jika tidak ada konspirasi di balik ini, saya tidak akan percaya meskipun saya menghajar Ang Li sampai mati. Jangan panik, tenanglah. Perintah Lian. Ya, ya. Chen Yong menarik napas dalam-dalam terus-menerus dan memaksa dirinya untuk tenang. Lisan tidak peduli, dan berpura-pura menjadi kakak laki-laki dan memarahi. Chen Yong, lihat potensimu. Jangan lupa, Kepala Departemen Seni Bela Diri Tiongkok kita mengalahkan seluruh Departemen Karate dengan satu orang. Siapa yang tidak pandai? Apakah Anda berencana untuk menendang klub seni bela diri Tiongkok kami? Lian berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya, kakak senior Li, ini bukan hanya satu orang, tapi banyak orang. Banyak orang. Lisan terkejut sesaat. Jika hanya ada satu orang, mungkin saja dia belum pernah mendengar reputasi Ang Li dan menganggap Departemen Seni Bela Diri Tiongkok mudah dibully ketika baru didirikan, dan ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjadi terkenal. Ketika banyak orang datang, segalanya menjadi berbeda. Berapa banyak? Lisan bertanya. Chen Yong menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa menghitungnya. Sebaiknya Anda keluar dan melihatnya sendiri. Kamu bahkan tidak bisa menghitung, dan kamu masih siswa berprestasi. Lisan melambaikan tangannya dan berjalan keluar, tapi segera tersandung kembali, tampak tersesat. Saudaraku, kali ini masalah besar. Sebaiknya kamu keluar dan melihatnya sendiri. Lian melihat dari ekspresi Lisan bahwa masalahnya lebih serius daripada yang dia kira, jadi dia keluar sendiri. Keluar dari ruang bawah tanah, Lian sedikit ketakutan dengan pemandangan di depannya. Saya melihat ruang terbuka sudah dipenuhi oleh tim-tim persegi, dengan bendera yang dikibarkan tinggi di depan masing-masing tim persegi, seperti klub karate, klub taekwondo, klub anggar, dan lainnya. Jika orang-orang ini di sini untuk memberi selamat, itu masuk akal, tetapi jika mereka di sini untuk berkompetisi di gimnasium. Klub renang Anda ada di sini untuk berkompetisi di gimnasium tertentu dan bersaing dengan kami dalam renang. Dan Anda, klub bulu tangkis, jangan berpikir bahwa memegang raket bisa membuat orang takut. Dari Departemen Komik, bisakah kamu bersembunyi di belakang? Apakah menurut Anda bisa dikeluarkan dari gym dengan membaca 2 komik? Lian melihat sekilas dan menemukan bahwa semua klub di sekolah hadir. Sebuah klub baru didirikan dan menarik semua klub lainnya. Ini mungkin pertama kalinya sejak berdirinya Universitas Los Angeles. Ingin bermain. Ang Li percaya bahwa kebanyakan dari mereka datang ke pertunjukan hanya untuk ikut bersenang-senang. Jika mereka benar-benar ingin bertarung, apa yang akan mereka gunakan untuk bertarung? Namun, bisa memanggil semua klub lain di sekolah sekaligus, seberapa kuatkah kekuatan di balik ini? Hah? Mata Lian tiba-tiba berbinar dan dia melihat seorang pria kurus berambut kuning berkacamata berdiri di sudut. Mani. Lian mengetahui apa yang sedang terjadi. Kecuali ketua serikat mahasiswa, tidak ada seorang pun yang bisa memiliki daya tarik sebesar itu dan memanggil begitu banyak klub sekaligus. Bab 464. Begitu Lian keluar, semua suara berhenti dan mata mereka terfokus pada mahasiswa baru. Saudaraku, apa yang harus aku lakukan? Lisan berdiri di belakang Lian dan bertanya dengan suara rendah. Lian tidak menjawab. Alis Hu Jing sedikit berkerut, dan dia jelas mengira ada seseorang di belakangnya, jika tidak, tidak mungkin begitu banyak orang datang sekaligus. Tunggu, aku akan pergi mencari pimpinan sekolah dan datang, kata Hu Jing dengan suara rendah. Temui pimpinan sekolah. Apakah ini berarti Anda harus mengadu kepada orang dewasa jika Anda merasa sedikit dirugikan? Ang Li tidak suka cara menanganinya seperti ini, dia punya cara sendiri untuk menanganinya. Bukankah kamu wakil pemimpin redaksi surat kabar sekolah? Lian mengulurkan tangan dan meraih Hu Jing yang hendak pergi. Hu Jing mengangguk ragu. Seberapa sering biasanya koran sekolah terbit? Lian bertanya. Biasanya terbit seminggu sekali dan akan melaporkan kejadian-kejadian besar yang terjadi di sekolah dalam seminggu terakhir. Jika terjadi keadaan darurat, masalah tambahan akan ditambahkan untuk pelaporan yang relevan. Hu Jing sangat heran mengapa Lian bertanya tentang penerbitan koran sekolah saat ini. Jika kamu sendirian, bisakah kamu menangani satu masalah? Lian bertanya lagi. Hu Jing mengerutkan kening dan berkata, tidak masalah. Dari menulis hingga mengedit, mencetak, dan mendistribusikan, saya dapat melakukan semua tugas ini. Itu bagus, Anda minggir dan memikirkan bagaimana membuat kejadian hari ini lebih seru, lalu mencetak terbitan lain dan mengirimkannya.
Benar. Ini harus dilakukan secara rahasia dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya sebelum dicetak. Petik 2. Lian memerintahkan. Mata Hu Jing sedikit berbinar, dan dia mengerti maksud Lian. Departemen Seni Bela Diri Tiongkok baru saja didirikan, dan inilah saatnya publisitas diperlukan. Sekarang semua klub di sekolah berkumpul di sini, dan tidak diragukan lagi merupakan berita besar untuk mengusir Balai Seni Bela Diri Huaguo. Selama dimanfaatkan dengan baik, ini akan menjadi peluang publisitas yang sangat baik bagi Balai Seni Bela Diri Huaguo. Ini seperti bantal yang diantarkan kepada Anda saat Anda tertidur. Satu-satunya pertanyaan adalah, bisakah Ang Li menangani begitu banyak orang sendirian? Yang berdiri di depanku bukan hanya satu klub, tapi semua klub di sekolah. Bisakah kamu melakukannya? Hu Jing bertanya dengan ragu. Lian tidak menjawab pertanyaan itu, hanya tersenyum dan berjalan dengan percaya diri. Momentum semua klub yang berkumpul di sini sungguh menakutkan, namun hanya ada sedikit klub yang memiliki kekuatan ofensif yang nyata. Selama Ang Li menyingkirkan kelompok-kelompok agresif ini, masalahnya akan terpecahkan. Melihat Lian datang, semua orang menjadi gugup. Terutama klub karate, orang-orang ini semuanya telah dikalahkan oleh Lian, dan banyak orang secara naluriah mundur. Semakin takut klub karate, semakin banyak Lian berjalan ke arah mereka. Hei, bukankah ini teman-teman dari klub karate? Lian menyapa sambil tersenyum. Tak seorang pun di klub karate merespons, dan semua orang sepertinya tidak mengenal Anda. Lian menghampiri Direktur Departemen Karate dan berkata sambil tersenyum, Tuan Direktur, saya dengar Anda di sini untuk berkompetisi di Sasana. Aku. Menteri Koizumi tidak bisa berkata-kata, rambutnya sudah basah, dan jantungnya sangat gugup hingga dia hampir melompat keluar dari dadanya. Madan, mengapa saya datang ke sini untuk ikut bersenang-senang? Xiao Kuan sangat menyesalinya sekarang. Jika Ketua Serikat Mahasiswa tidak mendatanginya secara pribadi dan mengatakan bahwa dia tidak perlu mengambil tindakan, dia tidak akan berani datang ke gym bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Gulu. Ada suara di tenggorokan Koizumi, dan dia tertawa datar dan berkata, salah paham, saya kebetulan lewat di sini. Saya melihat begitu banyak orang berkumpul di sini dan berlari melewatinya untuk menonton kesenangan. Oh, ternyata aku di sini untuk menonton kesenangan itu. Lian mengangguk, matanya tertuju ke belakang Xiao Kuan, dan bertanya, bagaimana dengan mereka? Menterinya pun sudah menyerah. Bagaimana yang lain berani bertingkah seperti pahlawan? Kami kebetulan lewat dan datang untuk melihat kesenangan itu. Oh, ternyata mereka semua ada di sini untuk menonton kesenangan itu. Lian mengangguk puas, dan jurusan karate akhirnya diselesaikan. Berdiri di samping klub karate adalah klub renang. Melihat Lian berhenti di depan mereka, klub renang non menyerang langsung mengatakan bahwa dia juga ada di sini untuk menonton kesenangan. Lebih jauh ke samping adalah klub taekwondo. Kepala Departemen Taekwondo adalah seorang Korea bernama Kim Sam Kuan, yang memakai ikat pinggang hitam di pinggangnya. Jin San Kuan hanyalah pemegang sabuk hitam tingkat pertama, tapi tidak diragukan lagi dia adalah yang terbaik di taekwondo. Dibandingkan dengan karate, Ang Li bahkan lebih tidak tahu malu tentang apa yang disebut taekwondo. Mungkin ada 3 atau 4 sekolah taekwondo berbeda di kota kecil. Guru di sekolah taekwondo yang khusus melayani siswa sekolah dasar ini semuanya memiliki sabuk hitam. Sabuk hitam taekwondo sungguh tidak berharga. Satu batu bata mungkin akan membunuh 3 sabuk hitam. Bisnis taekwondo memang sukses, tapi kekuatannya pasti buruk. Misalnya, Jin San Kuan di depannya, sebagai master sabuk hitam taekwondo, bukanlah tandingan Koizumi, dan level karate Koizumi hanya sabuk biru. Jin San Kuan telah memimpin klub taekwondo dan klub karate untuk berkompetisi dalam beberapa tahun terakhir, tetapi dia tidak pernah memanfaatkannya. Meskipun dia juga pernah mendengar bahwa Lian sendirian menantang seluruh klub karate, dia belum melihatnya dengan matanya sendiri dan percaya bahwa itu hanya rumor dan sama sekali tidak mungkin. Saat ini, Jin San Kuan senang melihat Departemen Karate telah menyerah. Jika dia bisa mengalahkan Ang Li, bukan kaki mengatakan bahwa klub taekwondo lebih kuat dari klub karate. Jin San Kuan tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini untuk mempromosikan taekwondo, apalagi dia dipercaya oleh Mani dan awalnya merupakan kekuatan utama di sasana kickboxing. Saya di sini untuk bermain. Jin San Kuan aktif berteriak tanpa diminta oleh Lian, dan suaranya cukup tinggi untuk didengar semua penonton. Kamu orang Korea, kamu tidak bisa menyalahkanku karena melakukan bunuh diri. Lian mengutuk secara diam-diam, dan dia juga tidak menyukai tongkat Korea di dalam hatinya. Bakat terbesar dari tongkat ini adalah tidak tahu malu. Selalu mengklaim barang orang lain adalah miliknya. Oh. Lian berkata sambil tersenyum, Departemen Seni Bela Diri Tiongkok baru saja didirikan, dan semua orang dipersilakan untuk datang dan berkompetisi. Apakah Anda ingin bertarung sendirian, atau membiarkan seluruh Departemen Taekwondo bergabung bersama? Tentu saja ini pertarungan 1 lawan 1. Itu cukup untuk berurusan denganmu dan aku sendirian. Jin San Kuan berteriak dengan dominan. Lian mundur 2 langkah dan berkata sambil tersenyum, ayo. Jin San Kuan tidak terburu-buru mengambil tindakan, tetapi berbalik dan melambai ke klub Taekwondo dan klub lainnya. Bahkan sebelum pertarungan dimulai, dia bertindak seperti seorang pemenang. Maaf, aku mungkin tidak ada hubungannya denganmu hari ini. Klub seni bela diri Tiongkok ini akan dikeluarkan oleh karate kita. Bodoh. Xiao Kuan diam-diam mengutuk dan berdiri di samping untuk menonton pertunjukan. Perbedaan terbesar antara taekwondo dan karate adalah menendang. Sederhananya, taekwondo lebih baik dalam menendang. Oleh karena itu, setelah Jin San Kuan menyapa semua orang, dia menyerang Lian dengan tendangan memutar tanpa peringatan. Serangan diam-diam. Tongkat Korea benar-benar tidak tahu malu. Bersambung.